Konsep tugas dan wewenang. A. Menjelaskan tugas dan wewenang perawat. 1. Tugas perawat. Tugas adalah aktivitas yang dilakukan oleh perawat atas dasar pemberian atau adanya kewenangan dalam rangka memenuhi kebutuhan klien sesuai dengan area praktik. Seseorang yang memiliki tugas dan kewenangan harus bebas membuat keputusan tentang aktivitas yang tercakup dalam tugas-tugasnya. 2. Wewenang perawat. Dalam pelaksanaan tugas, seorang perawat memerlukan wewenang dapat melaksanakan tugas dengan aman dan klien menerima asuhan yang aman. Wewenang adalah hak untuk melakukan atau memerintahkan kegiatan kepada orang lain, terdapat pada pekerjaan dan diperlukan perawat untuk melaksanakan praktik. B. Pengertian kewenangan. Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal. Jadi, kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. C. Sumber kewenangan. 1. Kewenangan yang bersifat atributif atau orisinil. Kewenangan yang bersifat atributif atau orisinil yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada selama undang-undang mengaturnya. 2. Kewenangan yang bersifat non-atributif atau non-orisinil. Kewenangan yang bersifat non-atributif atau non-orisinil yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non-atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Pelimpahan wewenang dalam politik hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu mandat dan delegasi. D. Tugas dan wewenang perawat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Yang pertama, perawat bertugas memberi asuhan keperawatan. Dalam melaksanakan tugas pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan, menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, perawat berwenang 1. Melakukan pengkajian keperawatan secara holistik, 2. Menetapkan diagnosis keperawatan, 3. Merencanakan tindakan keperawatan, 4. Melaksanakan tindakan keperawatan, 5. Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas pemberian asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat, perawat berwenang 1. Melakukan pengkajian keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga dan kelompok masyarakat, 2. Menetapkan permasalahan keperawatan kesehatan masyarakat, 3. Membantu penemuan kasus penyakit. Selanjutnya, untuk tugas yang kedua, perawat bertugas sebagai penyuluh dan konselor bagi klien. Dalam melaksanakan tugas penyuluh dan konselor, menurut Pasal 31 Undang-Undang Keperawatan, perawat berwenang 1. Melakukan pengkajian keperawatan secara holistik pada individu dan keluarga serta di tingkat kelompok masyarakat. 2. Melakukan pemberdayaan masyarakat. 3. Melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat. 4. Menjalin kemitraan dalam keperawatan kesehatan masyarakat. Dan 5. Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling. 3. Perawat bertugas pengelola pelayanan keperawatan. Perawat sebagai pengelola pelayanan keperawatan berwenang 1. Melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan pengelolaan pelayanan keperawatan. 2. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelayanan keperawatan. 3. Sebagai pengelola kasus. 4. Perawat bertugas sebagai peneliti keperawatan.
Dalam penyelenggaraan tugasnya sebagai peneliti keperawatan, perawat berwenang 1. Melakukan penelitian sesuai dengan standar dan etik. 2. Menggunakan sumber daya pada fasilitas pelayanan kesehatan atas izin pimpinan. 3. Menggunakan klien sebagai subjek penelitian sesuai dengan etik profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Perawat bertugas sebagai pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang. Dalam melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, perawat berwenang 1. Melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya atas pelimpahan wewenang delegatif tenaga medis. 2. Melakukan tindakan medis di bawah pengawasan atau pelimpahan wewenang mandat. 3. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan program pemerintah. Perawat bertugas sebagai pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Dalam melaksanakan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu, perawat berwenang 1. Melakukan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal tidak terdapat tenaga medis. 2. Merujuk pasien sesuai dengan ketentuan pada sistem rujukan. 3. Melakukan pelayanan kefarmasian secara terbatas dalam hal tidak terdapat tenaga kefarmasian. Selanjutnya, pola hubungan kerja perawat. Yang pertama, pola hubungan kerja perawat dengan pasien atau klien. Pasien atau klien adalah fokus dari upaya keasuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat sebagai salah satu komponen tenaga kesehatan. Dasar hubungan antara perawat dan pasien adalah hubungan yang saling menguntungkan atau mutual humanity. Perawat mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan asuhan keperawatan seoptimal mungkin dengan pendekatan biopsikososial spiritual sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang kedua, pola hubungan kerja perawat dengan sejawat. Sebagai anggota profesi keperawatan, perawat harus dapat bekerja sama dengan teman sesama perawat demi meningkatkan mutu pelayanan keperawatan terhadap pasien atau klien. Perawat dalam menjalankan